Pelaksanaan transformasi pengelolaan perbendaharaan dan anggaran negara melalui SPAN tahun 2015 terwujud sempurna. SPAN menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui pengintegrasian sistem manajemen keuangan negara, penerapan akuntansi berbasis akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan tentunya memberikan kemudahan bagi pengguna. Pengembangan SPAN telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPAN akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara Indonesia sesuai standar internasional. Demi meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus melakukan penyempurnaan SPAN. SPAN adalah wujud komitmen Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Saat ini, SPAN telah diimplementasikan di seluruh Indonesia, yang mencakup 33 kantor wilayah DJPB yang melayani lebih dari 24.000 satuan kerja, serta puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Reformasi pengelolaan keuangan negara. Saat ini, SPAN menjadi aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan 3 komponen utama SPAN yang mencakup aplikasi utama, online monitoring SPAN, dan data warehouse, SPAN mendukung visi Kementerian Keuangan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. SPAN telah mengadopsi dan memfasilitasi penerapan beberapa proses bisnis baru. SPAN tahun ini sudah semua di roll out di seluruh KPPN dan Kanwil dan juga kantor pusat Ditjen Perbendaharaan, kemudian DJA dan juga Satkerbun di kantor pusat Kementerian Keuangan. Di saat ini user aktif sekitar 3.600 ya user. Jadi targetnya awal tahun depan kita sudah bisa mempunyai data warehouse baik nanti reporting atau SPAN. Kemudian juga kita akan melakukan posting yang di level summary-nya. Jadi secara real time, user-user online melalui SPAN juga bisa melihat transaksi penerimaan pengeluaran yang terkait dengan Satker ataupun eselon 1 atau kementerian lembaga yang bersangkutan. Tentunya laporan keuangan bisa dibuat melalui single database ini. Laporan manajer yang lebih fleksibel, transparansi ya terhadap transaksi keuangan, dan tentunya adalah efisiensi dari pengelolaan keuangan negara itu sendiri. Ya, jadi waktu kita awal mendevelop SPAN, kita memposisikan SPAN sebagai core system, di mana istilahnya transaksi-transaksi semua terpusat di SPAN. Nah, dalam hal pengembangan di lapangan sendiri, dibutuhkan suatu adanya sistem yang menunjang untuk dapat memfungsikan core system tadi. Contohnya ada OmSPAN, yang dimana membantu user untuk bisa memonitor transaksi secara real time. Dan kedua, ada lagi data warehouse, di mana ada sistem yang dapat digunakan user untuk meng-create report, menghasilkan report. Yang kedepannya kita harapkan nanti dapat berfungsi ganda istilahnya, sebagai report analyzers atau juga sebagai report day to day bagi user. Dan kedepannya kami harapkan semua itu akan bersinergi dengan SPAN sehingga menjadi satu kesatuan aplikasi utuh, di mana nanti sebagai sistem yang terintegrasi di perbendaharaan. Salah satu dampak dari SPAN adalah perubahan dari sisi SDM maupun organisasi. Dengan SPAN, SDM yang dibutuhkan tentunya akan berbeda dengan apa yang pernah kita miliki sebelumnya. Kompetensi, keahlian, ya, pengalaman dalam menjalankan suatu sistem menjadi suatu keharusan yang harus kita jaga sehingga sistem ini akan tetap terus berkelanjutan beroperasi sebagaimana kita rencanakan. Sangat membantu sekali, terutama kita lebih bisa tahu
bagaimana proses yang pernah kita ajukan ke KPN itu dan sampai mana, dan apakah itu sudah diproses apa belum, kita akan tahu di sana. Kami mempunyai pengalaman pada saat kami harus membayar uang ganti rugi kepada warga di Lampung. Pada saat itu rencananya itu akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. 2 hari kemudian proses pembayaran itu bisa dilaksanakan dengan cara memonitor di OmSpan monitoring. Sekarang dengan adanya teknologi IT OmSpan dalam hal ini ya, ini jadi mengurangi intensitas kita untuk bolak-balik ke KPPN. Karena hanya dengan gadget saja kita bisa memantau atau kita bisa memonitoring SP2D yang sudah terbit. Buat saya itu membuat lebih mudah dan tidak memakan waktu. Kalau ada OmSpan, kita pakai gadget, kita bisa lihat, oh SP2D itu udah keluar, apa belum, itu udah bisa terlihat.